Inna rabbaka. Tadi ada fi. Iya. Inna fi ya, fi tarifun. Ayat 25 di penghujung ayat 25. Fi makanu fi yahtarifun. Ingat nggak tadi salahnya Pak? Fihi yahtarifun. Di mana salahnya? Hi-nya tadi kebaca panjang. Fihi. Nah, ingat semua kata fihi di dalam Al-Quran. Fihi fihi ini artinya di dalamnya. Haknya ini hi-nya pasti dibaca pendek. Kecuali jadi umumnya di Al-Quran fihi, bahkan kaidah bahasa Arab pun fihi, hi-nya dibaca pendek. Kecuali ada satu lafaz fihi, hi-nya dibaca panjang. Fihi di sini kelanjutannya muhana. Tadi sudah saya cari-cari di sini, ada penjelasannya. Contohnya di sini, kalau antum yang ada tajwid dibuka halaman 89. Di halaman 89 ini poin paling atas nomor 5, matsilah qasiro, yaitu huruf hak domir. Hak domir itu maksudnya yang ini, yang belakang ini. Hak domir yang tidak didahului maupun diikuti huruf mati bertemu dengan selain huruf hamzah. Nah, maksudnya hak domir akhiran hak yang seperti ini, yang sebelumnya ya atau sesudahnya bukan huruf mati, maka dibaca panjang. Nah, di sini dicontohkan wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu, saya potong. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi di penjelasan nomor 5 ini, akhiran tu atau akhiran di yang sebelumnya bukan huruf mati, ini ditakkan di sini tuh. Sesudahnya juga bukan huruf mati, atau dengan bahasa lain yang sebelum dan sesudahnya huruf mati, maka haknya dibaca panjang. Wa imra'atuhu hamma, hurufnya dibaca panjang karena sebelumnya hidup, sesudahnya juga hidup. Contoh lagi. Nah, ini bacanya Pak. Enggak, ini sengaja saya hilangin. Lagu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lagu mahunya dibaca panjang karena sebelum dan sesudahnya huruf hidup. Artinya kalau sebelum atau sesudahnya huruf mati, maka hurufnya atau hi-nya dibaca panjang. Seperti fihi, tanpa melihat lafaz sesudahnya, yang jelas sebelum di ini huruf mati, maka hi-nya dibaca pendek. Kecuali ada satu fihi, hi-nya dibaca panjang. Di sini di poin 5 itu ada pengecualian di bagian A. Saya bacakan. Pengecualiannya ada di surat Al-Furqan ayat 69, yaitu yudha'afu lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Fihi harusnya hi-nya pendek, tapi di ayat ini dibaca panjang fihi muhana. Sekarang dibuka, dicek di Al-Qur'annya, surat ke-25. Surat ke-25. Oh, yang merah ini tidak ada nomor.
Coba ya, itu ada kali. Al-Furqan ayat ke-69. Halaman 366. Halaman 366 ya, halaman 366. Quran yang covernya merah, 366 baris ketiga dari atas, 6 ayat 69 ujung kiri. Ya, ayat 366 Halaman. halaman halaman 366 baris ketiga dari atas ujung kiri posisi ayat 69. Yaumal qiyamati wa yakhdud fihi muhana fihi. Nah, jadi ini pengecualian bacaan dari umumnya lafaz fihi, umumnya hi-nya dibaca pendek, tapi fihi di lafaz ini dibaca panjang. Maka fihi selain dari ayat ini semuanya hi-nya dibaca pendek. Baik. Kemudian satu lagi, ayat ke-10 surat Al-Ahzab. Al-Ahzab yang tadi. Surat ke-10 ayat 10 dari surat Al-Ahzab yang tadi kita baca. Halaman 419. Ya, halaman 419 surat Al-Ahzab ayat ke-10 akhir ayat. Wa tadunnuna billahi dununa. Di situ di atas alif sesudah nun ada tanda apa? Sifrun. Bulat apa lonjong? Ponjong. Lonjong ya. Ya. Lonjong. Kalau Lonjong ke atas. Indonesia kadang kurang jelas lonjong dengan yang bulat. Ya, billahi dununa. Nah, ini penjelasannya apa? Penjelasannya kalau berhenti dibaca panjang, kalau tidak berhenti dibaca pendek. Seperti ana yang waktu pekan terakhir, ana yang artinya saya, ketika berhenti dibaca panjang, ketika terus dibaca pendek. Jadi misalnya nafas saya kuat nih, pingin terus. Wa tadunnuna billahi dzununa hunalika wa tuliyal mu'minun. Jadi billahi dzununa hunalika, dzununa hunalika, dzununa nanya dibaca pendek kalau tidak berhenti. Tapi kalau berhenti dibaca panjang, billahi dzununa. Baik, kalau evaluasi saya itu sudah ketemu yang mau ditanyakan? Siap sudah. Pak Fajar dulu. Pak Fajar dulu. Depan aja Bang, depan. Depan aja. Nggak bisa multitasking, jadi Gak bisa. Kalau perempuan bisa Bang ya. kalau nanti Pak Ali multitasking bisa diragukan nanti. Boleh dites Bang kita pertama. Baik, Siap. kita lanjutkan ke buku tajwidnya. Ini Ustaz ada Oh, pertanyaan. ada yang mau ditanyakan? Ya, di ayat berapa? Ayat 6 Ustaz. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat ke-6 di halaman 418. Ya. Di baris ketiga dari bawah fi kitabillah. Nah, kalau misal mau berhenti itu baiknya di fi kitab atau fi kitabillah. Berhentinya di kitabillah. Oh, iya. Berhentinya di kitabillah. Nah, ini kalau dalam kaidah bahasa Arab, fi itu artinya di atau di dalam. Kalau dalam bahasa Indonesia, di atau di dalam itu kata depan atau kata sambung. Artinya kalau kita berhenti pada kata itu, pasti orang nggak paham. Ahmad lagi belajar di pasti butuh kelanjutan di mana?
Nah, maka nggak boleh berhenti pada kata sama bahasa Arab juga begitu. Ba'duhum aula bi ba'din fi. Nah, ini salah. Harus dilanjutkan. Terus kitabillah ini artinya kitab Allah. Kitab Allah. Meskipun ada dua kata kitab dan Allah, tapi maksudnya yang mana? Allah atau kitab? Kitab. Jadi dua kata tapi maksudnya satu. Dalam bahasa Arab disebut idhofah. Dalam bahasa Indonesia disebut apa? Bukan, itu segi maknanya. Namanya apa? Dua kata atau lebih tapi maksudnya satu. Mobil kantor. Namanya apa? Dinas. Kata majemuk. Oh, majemuk. Majemuk. Ini muta'addid. Kata majemuk. Mobil kantor. Dinas. Majemuk. Ini bahasa Arab Pak, majemuk. Majemuk. Mim, jim, waw, ain. Majemuk. Dari akar kata jim, mim, ain. Jamaah. Jamaah mengumpulkan. Sholat jamaah, sholat berkumpul. Majemuk artinya yang dikumpulkan. Dua kata kitab dan Allah dikumpulkan jadi satu. Jadi maksudnya satu, yaitu kitab. Kalau ada dua kata maksudnya satu, maka nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Saya membawa mobil kantor. Nah, saya membawa mobil. Masih penasaran mobil siapa nih? Jangan-jangan ngambil tengah jalan. Maka harus dituntaskan, saya membawa mobil kantor. Sama dalam bahasa Arab seperti di kitabillah, di dalam kitab Allah. Kalau nafasnya tidak kuat, maka berhentinya tidak boleh di fi dan tidak boleh di fi kita. Harus tuntas minimal sampai lafaz Allah. Nah, itu kalau kebetulan kita tahu makna. Bagaimana kalau kita tidak tahu makna? Ada ciri-cirinya. Antara ciri-cirinya dua kata maksudnya satu. Dua kata tapi maksudnya satu. Di mana kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Di antara cirinya, kata yang pertama tidak ada al. Kata pertama tidak ada al. Kata yang kedua tidak ada tanwin. Kitabillah. Berarti kata yang pertama apa itu? Kitabi apa? Lah. Kitab, kata yang pertama. Tidak boleh ada al. Kitab ada alnya enggak? Enggak ada. Kitab bi ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Maka ini diantara ciri bahwa dia harus digabungkan dengan lafaz yang lain. Nah, jadi kalau ditayangkan tadi berhentinya di mana? Lebih tepatnya berhentinya fi kitabillah. Pas dituntas lafaz Allah. Mentok juga misalnya nafasnya nggak kuat sampai kata lafaz Allah, berarti fi kitab. Maka salah kalau berhenti di fi kita, nggak sampai ke baknya. Nah, maka ada kaidah yang lainnya. Kalau berhenti pada suatu kata, jangan berhenti pada kata yang tulisannya belum tuntas sambungannya. Kalau kita berarti kan tulisannya terakhir bak, jangan berhenti di kita. Juga jangan berhenti di fi. Juga tidak. Nah, jadi fi kitabillah kalau mau berhenti maka berhentinya di lafaz Allah, lafaz kitabillah. Terima kasih Ustaz. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke tajwid. Sedikit masih ada sekitar 10 menit. Di bab-bab akhir terakhir kita di hamzah wasol. Hamzah wasol dibuka di halaman 157. Halaman 157. Nah, sekarang masuk halaman 158. 158.
Nah, dari video antum baca halaman 158. Oh, sudah berbeda ini. Coba pakai yang putih deh. Itu yang gelap, yang coklat itu yang edisi revisinya. Biar sama dengan ini. Halaman 158 nomor 2. Maria. Surat Maryam ini. Kaidah Hamzah. Sekolah. Kaidah Hamzah masuk. Halaman 158. Sudah benar? Yang bagian nomor 2 kaidah. Oh beda, beda. Nah, kaidah. Beda kita. Jadi Hamzah wasol ya dibaca. Oh beda. Apabila terdapat pada fiil amar sulasi sedangkan huruf yang ketiga berharokat doma. Contoh Ya, baik, cukup dulu. Jadi biasanya yang saya sampaikan adalah mencoba yang praktis saja. Saya belum pernah menyebutkan fiil amar sulasi dan lain sebagainya. Nah, karena ini buku pegangan kita ini, minimal kita sedikit memahami yang tertulis di sini. Jadi kalau hamzah wasol, ada hamzah yang harus di fathah ketika dimulai dari hamzah. Misalnya yang diawali dengan al atau al-takrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Yang diawali dengan Al. Nah, jadi kalau yang awalnya alif lam seperti al-fatihah ayat yang kedua. Nah, ini alifnya di fathah. Jadi hamzah wasol jenis yang pertama, hamzahnya selalu dibaca fathah. Terus jenis yang kedua, nah ini prolognya dulu. Yang kedua, hamzahnya selalu dikasroh, yang terkumpul dalam 7 kata. Salah satunya kata apa yang antum ingat? Yang selalu dikasroh 7 kata, salah satunya misalnya ini bacaannya apa? Ibni. Ibni Mas'ud. Nah, atau Ibnu Mas'ud, alifnya selalu dikasroh. Ibnu Umar selalu dikasroh. Ini misalnya satu lagi. Ini apa bacanya? Imrotun. Imro'atun. Kalau dimulai dari alifnya, dari hamzahnya, alifnya selalu dikasroh. Jadi yang atas tadi yang diawali dengan al, alifnya selalu di fathah. Jenis yang kedua ada 7 kata yang alifnya selalu di kasroh, antara lain lafaz ibnu, antara lain lafaz imro'ah. Nah, saya sering menyampaikan yang selain ini melihat huruf yang ketiga, ya. Yang selain ini melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf pertamanya alif. Kalau huruf ketiganya di dhamma atau fathah, maka ya dhamma dulu dhamma. Kalau huruf ketiganya dhamma, maka alifnya diapakan? Di dhamma. Kalau huruf ketiganya di fathah atau kasroh, maka alifnya di kasroh. Nah, misalnya yang dhamma dulu. Misalnya yang dhamma, kebetulan di sini yang ada. Ya, lafaz hamzah, shin, kaf, ro. Lihat kaidahnya, ini kan alifnya sengaja belum saya tulis. Kalau huruf ketiganya dhamma, maka alifnya di dhamma. Kalau huruf ketiganya fathah, alifnya di kasroh. Ini huruf ketiganya huruf apa? Dhamma. Kaf di dhamma, maka alifnya Doma. Uskun. Biasanya yang saya sampaikan cukup seperti ini. Nah, tapi kalau dilanjutkan, ini ada kaitannya dengan kaidah bahasa Arab. Ternyata yang mengikuti kaidah ini lebih detailnya apabila terdapat dalam fi'il amar sulasi.
sedangkan huruf yang ketiga berharokat doma. Jadi maksudnya yang ketiga doma, alifnya doma. Sekarang fi'il amal lazim. Fi'il itu kata kerja. Fi'il. Fi'il amar sulasi. Sulasi. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Fi'il. Amar, apa amar? Amar. Di apa bahasa di pengadilan, amar putusan hakim sudah keluar. Berarti apa? Perintah hakim untuk melaksanakan hasil keputusan. Amar itu perintah. Nah, jadi sudah jadi bahasa Indonesia. Perintah. Jadi kata kerja perintah. Sulasi. Sulasi fi'il atau kata kerja. Kata dasarnya 3 huruf. Sulasi, Salasa, hari Selasa, hari yang ketiga. Jadi hari ketiga itu kalau dalam bahasa Arab hari Selasa. 3 huruf. Sekarang kembali ke lafaz ini. Di sini dicontohkan uskur lillah. Tidak dibaca iskur karena alif kafnya dibaca doma, alifnya dibaca doma. Uskur. Ini kata dasarnya. Kata dasarnya huruf kata perintah, kata kerja. Pada umumnya kata dasarnya itu 3 huruf. Syukur. Jadi dalam bahasa Arab kata kerja itu umumnya kebanyakan 3 huruf. Ini syakaro. Syakaro. Kalimat perintahnya, untuk membuat kalimat perintah hurufnya ditambahin depannya ada hamzah atau alif. Huruf yang tadi pertama diganti menjadi huruf sukun. Yang kedua kaf tadinya fathah menjadi doma. Yang terakhir roh tadinya fathah Sukun. menjadi sukun. Dan ditambahin alif di depannya sih. Syukur. Nah, jadi kalau kita mencari kamus dalam bahasa Arab, uskur apa ya bahasa Arabnya? Antum mencari dari apa namanya hitam huruf alif nggak bakalan ketemu. Mencarinya bagaimana? Mencari dari kata dasar. Berarti mencari dari huruf si. Mencari dari huruf si. Nah, jadi kembali ke istilah di sini, fi'il amar sulasi. Jadi kata kerja, kalimat perintah yang asalnya hurufnya ada 3 seperti uskur. Asalnya 4 syakar. Tapi kalau misalnya belum paham tentang maksudnya ini, ya sudah pokoknya lihat huruf yang ketiga. Kalau ketiganya doma, maka alifnya dibaca doma. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka huruf alifnya, hamzahnya dibaca kasroh. Jadi pilihan alifnya untuk jenis yang ketiga ini pilihannya hanya 2, doma atau kasroh saja. Tidak ada yang fathah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kembali mengingatkan, sekarang ini kita di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu salah satu dari bulan yang dimuliakan. Jadi kata Rasulullah, 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan terpisah, ini bulan yang dimuliakan. Yang berurutan bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulmuharram. Yang terpisah apa? Rajab. Nah, di 4 bulan ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Sebaliknya lebih ditekankan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Karena amal ibadah pahalanya lebih dilipatkan lagi. Sebaliknya perbuatan jelek, perbuatan dosa, dosanya juga lebih dilipat gandakan. Maka ini berada di bulan Dzulqa'dah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan amal soleh kita. Yang ini semua insya Allah akan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
majelis. Subhanaka wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam